Cek satu, cek cek. Cek satu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Udin, Mas Udin. Assalamun alayka ayyuhal anbiya. Assalamun alayka sultan adkiya. Assalamun alayka al-anbiya. Assalamun alayka
سما وهذا مطلبي هيك كثير يا رسول الله يا رسول الله تعرف شفاعتهم يا حبيب الله هيك كثير يا رسول
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saja. Nah. Oh, di ngopi, cuma baik jangan seret kan. Lagi ngopi. Enggak tahu Bapak tahu. Mau nggak aku pakai efek ini? Padahal tidak pakai efek asli aja. La ilaha illallah. Tadi tidak pakai efek, nggak pakai efek ini. Jangan.
Cek sada. Cek, cek. Cek, cek. Cek sada. Cek sada. Cek satu dua. Cek sada. Cek cek dua cek 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 satu dua tiga cek 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 cek. Cek sada cek sada. Cek sada. Coba. Sada. Cek sada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bukan lah. Alamati ana mone iku papa badane mukmin anut ing syariat kadim lisane alus ngendikane kepindo muliakan yang tuani alamate
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Siksa dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Aqimil salat ala nabi Muhammadin wa qabuluha ala nabi hatman bi ghairi taraddudin أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا وكل لنا أهل الإسلام لدينا وجميع الكون لنا
نادي والليل نجا بوبرته وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Kami sampaikan kepada tamu undangan yang telah datang untuk bisa memasuki ke ruang bawah tenda. Karena acara tidak akan lama kita akan laksanakan.
Ay, malu ako nih. Tidak.
tiga. Ini tiga. Cek satu. Ini ada ibu-ibu mau nyanyi kak. Kami ucapkan selamat datang pada tamu undangan. Kami persilakan untuk mengisi ruang tamu atau di bawah tenda yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Terima kasih. حيث أوتينا
Cek satu bismillah. Cek tes 1 2 3 cek. Cek tes 1 2 3. Silap. Jangan aneh. Silap. Ada. Iya. Lanjut. 1,5 Iya, 165. 165 malah. 165. Oke. 165. Ini lah. Saya dengan 150. Iya, yang paling media. Iya. Nah, itulah emang. Iya. Di dinding itu, di dinding itu ada dinding kan? Rumah. Di rumah. Oh, Rumah. Rumah. Konsep ini dia. Iya. Dalam kan? Yang lain balon bed, rina, ada banyak apa yang begini. Ada lokal itu. Jadi tidak baik istilahnya. Namanya ambil itu. Cek. Oh iya. Ini tak. Gede. Ada mabuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ayo. Ambil standby lah. Iya. Ya nafsati bibilika ya inukar riayuna ya nafsati bibilika ya inukar riayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu la salana hadza jamalul mustafa anwaruhu la salana بشرى لنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الجارية ومكش فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حملي على الراجل 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أياجني أنه صدى
diambil dari kata mahmud, artinya orang yang paling terpuji. Maka mudah-mudahan kedua bayi tadi menjadi orang yang terpuji, dipuji di dunia dan dipuji juga nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Nafis artinya indah. Dengan harapan mudah-mudahan anak ini bisa berakhlak, berperilaku baik tutur kata dan perbuatan yang indah menurut tuntunan agama. Mubarak artinya diberkahi. Jadi terjemahlah ya, Nabi Muhammad Nafis Mubarak. Kemudian yang kedua Muhammad Wais Al-Qarni. Ini Syam min ba'di syabab ahli jannah. Beliau adalah seorang pemuda di antara pemuda-pemuda ahli surga. Bahkan dikatakan beliau adalah khairus syabab, sebaik-baik pemuda di masanya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Beliau termasuk orang yang hidup di masa tabi'in. Karena beliau cuma berjumpa dengan sahabat Rasulullah dan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Begitu istimewanya kedudukan Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Rasulullah memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sampai Rasul mengatakan, kalian berdua kenal tak dengan Uwais? Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Cuma Allah dan Rasulnya yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Maka Rasul katakan, wa syabab min ahli jannah. Dia adalah anak muda yang bakal jadi ahli surga. Beliau termasuk pemuda terbaik di masanya. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, jika nanti suatu saat engkau berjumpa kepada seorang anak muda dari suku Qarn yang berasal dari negeri Yaman, maka jangan lupa sampaikan kepadanya bahwa Rasulullah titip salam buat dia. Ini hebatnya Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menitipkan salam buat beliau melalui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum cukup sampai di sini, Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila suatu saat berjumpa dengan anak muda tersebut, jangan lupa kalian berdua minta doa agar didoakan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini suatu pelajaran berharga buat kita, Bapak Ibu. Kalau ternyata untuk mendapat suatu kebaikan tidak harus dari orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan kedudukan kita. Siapa yang tidak kenal bagaimana keimanan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Beliau termasuk di antara dua orang dari 10 sahabat asyratus sahabat mubasysyiruna bil jannah. Dua di antara 10 sahabat yang dapat kabar gembira dari Rasulullah untuk jadi ahli surga. Tapi di sini suatu pelajaran berharga bagaimana Rasulullah mengingatkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum agar siapapun mereka, setinggi apapun kedudukan mereka, seistimewa apapun keistimewaan yang mereka miliki, jangan sampai terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat dari orang lain. Meski orang itu lebih muda, mungkin keimanannya jauh di bawah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, begitu juga keilmuannya. Tapi ini pelajaran baru buat kita bahwa untuk mendapatkan suatu kebaikan tidak harus dari orang yang status sosial lebih tinggi dibanding kita, yang derajat kedudukannya lebih istimewa dibanding kita. Tapi siapapun dia, asal memang itu mengandung manfaat dan kebaikan menurut kacamata agama, maka ambillah kebaikan dari orang tersebut. Sebab ukuran manusia itu menjadi mulia dan terhormat di hadapan Allah bukan karena
fisik, apalagi gelar dan pangkat yang berbaris di balik nama mereka. Tapi ukuran kehormatan dan kemuliaan manusia itu adalah sejauh mana dia merespon apa yang didatangkan Allah dalam kehidupannya untuk menjadi wasilah agar bersempurna ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah karena ukuran ketakwaan mereka, bukan karena identitas duniawi, materi, ataupun gelar predikat yang mereka sandang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus buat kedua orang tua dari balita, kalian boleh bergembira, kalian boleh berbahagia, dan kalian mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanah. Tapi ingat, di balik amanah ini tersirat tanggung jawab dan kewajiban yang tidak ringan. Diberi amma harto tadi mana? Sudah. Dulu lagi terjemahan. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan anak dan harta itu kalau tidak benar jadi fitnah. Maka dalam Al-Quran kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta kamu, anak-anak kamu itu bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Bukan cuma akhbarul kadhib bi ghairil waqi. Selama ini kita memahami fitnah menurut lugah, menurut bahasa, berita-berita bohong yang tidak ada kejadian sebenarnya. Tapi dalam hukum syariat, yang namanya fitnah itu segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang sampainya kebaikan untuk kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fitnah. Maka kalau bisa menjadi fitnah, kalau tidak bisa menjadi wasilah untuk sampainya kita berbuat baik dan mendapatkan kebaikan di jalan Allah. Demikian juga dengan anak, kalau tidak benar bisa menjadi fitnah, ujian di dalam kehidupan kita. Maka sering mungkin arahkanlah mereka dalam pendidikan agama. Jangan merasa malu kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak ini, karena suatu saat kita pasti akan merasakan manfaat. Walaupun tidak di dunia, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan. Di dunia, Bapak Ibu, barangkali kita menjadi bergembira dengan kelucuan mereka, kita menjadi senang dengan prestasi mereka. Tetapi ada kemuliaan lain yang tidak dapat kita rasakan di dunia kecuali setelah kita meninggalkan kehidupan. Sampai dalam satu hadis Rasul mengatakan dalam Sunan Abu Dawud itu dikatakan, innal rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu ma li fi hadhihi darajah wa yuqalu lahu istighfari wa la dikalah. Ada seseorang kata Rasulullah itu diangkat oleh Allah dalam surga. Akhirnya orang ini bertanya, kenapa aku bisa sampai pada derajat yang setinggi ini? Padahal dulu di dunia aku tidak merasakan, tidak merasa melakukan suatu amal yang bisa menghantarkan aku untuk mencapai derajat setinggi ini. Aku dijawab oleh malaikat, istighfar wa la dikalah. Ini disebabkan istighfar anakmu kepadamu. Maka itu kita boleh berharap agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita belum merasakan kebaikan itu, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala
lalu doa kita diijabah. Sebab barangkali doa itu Anda tidak diijabah dalam waktu yang cepat, maka Allah akan mengijabahnya pada waktu yang tepat. Seperti inilah yang terjadi ketika derajat orang tua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab istighfar anak-anak mereka. Maka berikanlah mereka pendidikan agama, ajarkan kepada mereka baca tulis Al-Quran. Karena ini akan menjadi kompas dalam kehidupan mereka. Kita dengarlah ini Bapak Ibu, kadang-kadang pintar jadi Allah, wong hebat jadi wong lungu. Kalau sebenarnya apalagi anak bagi lucu-lucunya, kita ini ada lewat kalau bukan lucu apa lucu dari tahuan mungkin ya kalau anak-anak, nah itu dengan memasang lucunya, jadi tahu buat kita lebih, buat kita gembira. Apalagi kalau tadi sekuat apapun dia nangis, wong tuanya pasti jadi gembira. Cuma tak kalau tua yang nangis, mungkin kira itu gimana? Budak kecil Bapak Ibu, kalau lagi masih kecil, subhanallah, nangis sebenarnya kadang-kadang buat kita senyum, buat kita lebih. Apapun yang dipakai udah ada cipta, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Lanang pakai sepatu Dino bagus. Kalau mama pakai sepatu Dino, coba. Udah kecil lah, lanang pakai baju Dino lucu. Coba kita tua, pasal pakai baju Dino, zaman. Tapi kalau anak-anak beda aja dengan orang tu. Kenapa? Mereka suci, apapun yang mereka lakukan itu semuanya belum berlaku taklid syariat, hukum syariat belum lah. Nah kadang-kadang kita ini Pak, saking senangnya nimang anak, kadang-kadang makanya anak-anak jadi pintar jadi lolo Pak. Sekolah hebat sampai gelar magister, tapi saat nimang anak ini yang anak siapa lah? Padahal dia tulah bapaknya. Masih tanya anak siapa sekolah pintar. Lah, tidak bakal muncul budak itu kalau tidak gawe bapaknya. Iya kan? Tapi pintar akhirnya jadi lo sampai 4 kali 5 kali kita itu anak siapa lah ini? Padahal anak dia tulah. Jangan cuti kalau timbang anak lain. Sampai kiai apa kiai katakan itu kan tujuh capo lah ada sampai 4 kali 5 kali tanya tujuh capo lah terakhir kiai lewat jawab cucu kiai lalu cucunya banyak jawab Pino dari lolo itu dulu baca doa. Jadi kita jangan terlena. Inilah dari awal hendak kita persiapkan mulai dari contoh akhlak yang paling ringan, yang paling simpel, yang menjadi aktivitas dalam keseharian kita. Di samping nilai-nilai ada. Budak ini hari Bapak Ibu pintar-pintar Pak, sekolah lagi belum, tapi main HP pintar lagi kita. Inilah fenomena ketika kita hidup di tengah lautan media sosial zaman sekarang. Kita nak download apa-apa, tak ngerti Pak. Dia nak sekolah, nak baca begitu. Lebih dari itu kadang-kadang Pak, lantak gawe HP, pecah makan obat tiap hari dengan pakai pesen online. Iya, pagi, habis zuhur dapat teriak pula, COD. Sampai habis asar 3 kali siapa wajib lanjut. Itu lagi tak ngerti Pak belajar online. Anak yang belum sekolah pintar main HP, hati-hati. Jangan paham kita menyikapi media sosial Bapak Ibu. Media sosial itu pada hakikat
lebih sekedar alat untuk mendistribusikan kebaikan, bukan menjadi tujuan. Sebab goyah atau tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah memfungsikan media sosial. Manusia zaman sekarang kadang-kadang tidak peduli tempat, Pak. Di mana-mana tempat asyik dengan HP. Hatta di masjid hari Jumat, kadang-kadang khotib-khotbah di ujung mimbar sibuk bikin HP. Jangan kamu kira lama kan Pak, ibu-ibu, mak itu mulai bikin HP. Kalau bed, HP panas-panas, tahan 2 jam, bikin HP. Bikin lagi, kira-kira 50 jam. Lalu bikin HP 2 jam sanggup, tapi bikin lagi 5 menit, ala kebanyakan unsur alasan. Setoran kurang lagi, nak rengut. Nah, ini kan tahu. Ibu ada. Ini termasuk fitnah, ya, termasuk fitnah, ujian. Maka itu dibangun perlu hati-hati untuk menulis dari sesuatu di media sosial. Maka berikanlah anak ini pendidikan agama, pengetahuan agama, dibimbing dengan etika akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Sudah itu tidak lagi, Pak. Ini pesan kiai kami. Apapun yang diminta anak, walaupun bapak ibu mampu, jangan langsung diuji, Pak. Jangan langsung diuji. Dia minta ini, minta itu. Walaupun kita sanggup, kita mampu. Jadi calonnya jangan bapak ibu jawab, Pak. Tapi nak, kalau kita ada rezeki, insya Allah kita beri. Doakan Bapak, mudah-mudahan Bapak ada kelapangan. Jangan langsung dikabuli. Hidup kita tidak selamanya ada, Pak. Kondisi kita tidak selamanya, Bang. Ketika dia menuntut sesuatu, kita kabulkan. Nuntut sesuatu, kita kabulkan. Andai dia menuntut sesuatu ketika kita dalam kondisi tidak mampu, maka jangan heran kalau kita orang tua bakal hilang harga diri, dicemooh oleh anak. Tapi ketika kita anjurkan doa ke Bapak, mudah-mudahan Bapak ada rezeki, paling tidak dia berdoa, meskipun dia berdoa dengan cara mereka sendiri. Ya Allah, anjurlah Bapak aku rezeki, luaskanlah rezeki Bapak, berdoa dia. Walaupun barangkali adabnya belum sempurna di dalam berdoa, tetapi setidaknya itu sudah melatih dia untuk berdoa. Jadi walaupun kita sanggup, walaupun kita mampu. Cuma kadang-kadang bapak ibu apa yang diminta anak beli, apa yang diminta anak dibeli. Ini kalau tidak benar, ya, kita bakal hilang Quran. Betul lah kira-kira. Kita ini tidak selamanya dalam kondisi mampu, betul lah. Tidak selamanya dalam kondisi aku, tidak selamanya itu dalam kondisi satu. Ada kalanya hidup ini kita dihadapkan dengan kelaparan. Ada kalanya hidup ini kita dihadapkan dengan kondisi dengan kesempitan. Maka ini ditanamkan kepada, diajarkan kepada. Kemudian ajarkan mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari nikmat yang dibahagiakan paling ringan, paling sepele. Sebab ukuran syukur manusia itu Bapak Ibu bukan dari diukur besarnya nikmat yang dia dapat, tapi bagaimana dia menyikapi nikmat yang ringan, yang sepele ketika didatangkan oleh Allah kepada mereka. Itulah ukuran syukur. Maka Rasul mengatakan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dengan yang banyak, dia tak bakal bersyukur. Dimulai dengan sesuatu yang dianggap sedikit, ya. Kalau ini dilakukan, maka mudah-mudahan tatanan akhlak akan lebih mudah terbentuk. Di samping kewajiban orang tua juga untuk memberikan contoh dan
walau anak diajak ke masjid, orang tua mesti paham etika Pak, ngajak anak ke masjid. Kadang-kadang kita bawa anak ke masjid tapi tidak ngerti etika. Anak dibawa sampai di saf depan, bahkan di tengah saf. Ini namanya tujuannya baik tapi tidak ngerti etika untuk mendidik. Kalau ngajak anak ke masjid, dudukkan mereka di dekat dinding. Yang kedua, carilah posisi di dekat tiang, supaya dia tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Yang lebih parah dari situ, anaknya main di masjid, mbaknya tak masjid. Nah, makin ngantuk Pak ini. Tidak lindungi kamu, tidak. Cuma kalau ada yang tersinggung, ya alhamdulillah, berarti raso. Kan Pak Ibu. Ini kita jangan cuma sekedar mengajar, tapi mampu memberikan tujuan yang baik. Kadang-kadang cuma kita tidak paham Pak. Ada yang membantah Bapak Ibu ketika bawa anaknya di sop depan, ketika anaknya berdiri di sop tengah. Oh tidak ada apa-apa Pak Ustaz. Sudah itu dia lari balik. Kalau dia melok majlis sebentar lagi dari amal Pak. Ya. Jangan ngomong apa-apa. Kalau tidak kasih contoh. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang bawa anaknya ke masjid putuskan sop. Maka itu fikih punya aturan Bapak. Saf laki-laki dewasa, saf anak-anak laki-laki, ada satir, baru saf perempuan dewasa. Anak Rasul tadi sholat, punggung Nabi dinaik oleh Sayyidina Hasan. Itu di rumah Pak, bukan di masjid. Nah, konteks tempatnya berbeda. Sayyidina Hasan naik di punggung Nabi saat Nabi sholat. Bapak Ibu, Sayyidina Hasan itu sudah sunat, bukan ajan yang dalam cerita kami. Ya, orang-orang Mekah, orang-orang Arab, Bapak Ibu, ya, itu tradisi mereka Pak. Sebenarnya dari masa Rasulullah, anak-anak itu sudah dihitan sejak umurnya hitungan minggu, hitungan bulan. Sudah dihitan. Beda dengan kita. Ya. Dulu ada yang SMP baru sunat, kamu tidak mau? Iya kan? Nah, kalau SMP itu sunat zaman kelas 1 ada, bukan kelas SD sunat. Ada. Nah, kelas SD tinggi bulu, jangan kelas lagi wah, bukan sunat yang takut. Lah, maka itu dalam Islam itu anak itu sedini mungkin Pak disunat. Jadi ada cerita Bapak Ibu. Cerita ini nyata Pak. Ya. Ada jamaah umroh Pak. Anaknya umur sekitar 6 tahun Pak. Dibawanya berangkat umroh. Budak ini belum bersunat, belum hitam. Tujuan dia nak bersunat di Mekah. Sekarang kan teknologi ini canggih Pak. Pagi hitam, ada yang pakai laser, ada yang pakai apa. Siang sudah pakai sepan. Terus sekarang alhasil Bapak Ibu begitu dibawa umroh sampai di Mekah, bawa rumah sakit Mekah Pak, ribut dokter di rumah sakit Mekah. Itu di Palembang tidak aneh Pak, anak 6 tahun sunat. Iya kan? Apa kata dokter di Mekah? Ada warak sebe, ini bayimu. Tak ada dokter kita. Jadi ya sudah usah melok jalan wae udah ini mau kali. Lah, ukuran ibadah takdir syara belum berlaku, Pak, belum balik. Hukum belum berlaku karena orang tuanya merasa mampu. Akhirnya anak dari Pak, bahwa akhirnya balik-balik masih bersunat di Palembang ini lama. Ini jadi ini Jul, Julbidan masih tahap awal, masih panjang. Proses kewajibannya harus dilaksanakan dalam pemenuhan hak-hak. Tapi kalau dasar-dasar ini dipelajari dengan baik, mudah-mudahan peluang pintu kesolehan akan terbuka. Itu doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan
Di sini Bu, masih kosong Bu. Di sebelah rumah Bapak Deputi jauh saya Bu. Daniel, Mas Muhammad. Oh. Hah?
Ya, di sini.
kok, gak wirid.
Dapat belum dapat sudah lah. Belum. Salah, iya.
Sebotol minuman. Ini kau nyawar. Jawab. Ya, lo itu salam ini kawan itu kalau ini mantan. Itu malam Bepi, jam malam beda. Banyak mantan di sini. Jalan aja lagi ke sini, mantan mereka.
Wan wajahmu sayang dengan sepuluh jari. Asik, goyang, nggak ada ibu. Baru ada ketar dari nah, jurung. Laju goyang kalau ya. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan sepuluh jari.
Kamu cek, jangan pakai kuah opor, pakai kuah rendang.
Nyanyi lah. Tidak sesuai. Wakili dari Bandung ya. Gadok. Tajamnya karang, tajam karang.
Kak, live ini Kak.
satu lagi. Dek, takdir kebencian ni. Yeah.